Aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi, dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan. Wahai Zat yang Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang dan benderang. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan dan hidayah-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu fenomena yang sering didengar oleh masyarakat, yaitu pelet atau ilmu pengasihan, yang konon digunakan untuk mempengaruhi seseorang agar jatuh cinta secara tidak wajar, bahkan bisa sampai membuat cinta buta. Dalam pandangan Islam, hal ini termasuk perbuatan sihir yang sangat dilarang. Bagaimana kita mengenali tanda-tanda seseorang yang terkena pengaruh pelet? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya? Islam dan larangan pelet. Islam dengan tegas melarang segala bentuk praktik sihir, termasuk pelet, yang bertujuan memanipulasi perasaan dan pikiran orang lain secara tidak wajar. Sihir adalah salah satu dosa besar yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-102. Dan mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sesuatu yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir termasuk dalam perbuatan yang sangat berbahaya karena dapat menghancurkan hubungan kehidupan seseorang. Begitu pula dengan pelet. Ia bisa membuat seseorang jatuh cinta dengan tidak sewajarnya dan akhirnya merusak akal sehat. Lalu, bagaimana kita bisa mengenali tanda-tanda orang yang terkena pelet hingga membuatnya jatuh cinta buta? 5 tanda orang yang terkena pelet hingga membuat cinta buta. 1. Cinta berlebihan yang tidak wajar. Tanda pertama yang paling umum adalah munculnya perasaan cinta yang berlebihan dan tidak wajar. Orang yang terkena pelet seringkali menjadi sangat tergila-gila kepada seseorang, bahkan tanpa alasan yang jelas. Mereka bisa tiba-tiba mencintai seseorang yang sebelumnya tidak ada ketertarikan sama sekali, atau bahkan kepada orang yang baru mereka kenal. Cinta yang berlebihan ini biasanya membuat korban mengabaikan logika dan tidak lagi memperhitungkan baik buruknya hubungan tersebut. Mereka merasa tidak bisa hidup tanpa orang yang telah menguasai pikirannya, meski hubungan mereka merugikan atau tidak realistis. Tanda yang kedua, mengabaikan keluarga dan teman terdekat. Orang yang terkena pelet cenderung mengabaikan nasihat keluarga dan teman-temannya. Mereka menutup diri, sulit untuk diajak berdiskusi dengan akal sehat. Bahkan, dalam banyak kasus, seseorang yang terkena pelet rela memutus hubungan dengan keluarga atau sahabat yang sebelumnya sangat dekat, demi mempertahankan hubungan dengan orang yang membuat mereka terkena pelet. Hal ini bisa dilihat sebagai tanda yang jelas bahwa ada pengaruh gaib yang mengendalikan pikiran dan perasaan mereka. Karena mereka mulai bersikap tidak rasional dan tidak peduli dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Yang ketiga,
perubahan kepribadian yang drastis. Tanda lain yang sering terlihat adalah perubahan kepribadian yang sangat drastis. Orang yang terkena pelet bisa tiba-tiba menjadi lebih tertutup, mudah marah, atau justru sangat tunduk kepada orang yang ia cintai. Mereka kehilangan kendali atas emosi dan perilakunya sendiri karena berada di bawah pengaruh gaib yang mengontrol mereka. Perubahan kepribadian ini sangat mencolok, sehingga orang-orang di sekitarnya pun merasa heran dengan perilaku yang tidak biasa. Misalnya, seseorang yang sebelumnya tegas dan rasional bisa berubah menjadi sangat penurut dan rela menjadi apapun, melakukan apa saja demi orang yang membuatnya terkena pelet. 4. Terus memikirkan orang tersebut tanpa henti. Korban pelet seringkali terus memikirkan orang yang membuatnya terkena pelet, baik siang ataupun malam. Bahkan dalam keadaan sibuk sekalipun, pikirannya selalu tertuju pada orang tersebut. Hal ini membuat mereka sulit fokus pada pekerjaan, aktivitas sehari-hari, ataupun bahkan ibadah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada intervensi gaib yang mengendalikan pikiran korban, karena mereka merasa tidak mampu melepaskan diri dari bayangan orang tersebut. Dalam banyak kasus, korban pelet juga sering bermimpi tentang orang itu dan merasa semakin terikat setiap harinya. Tanda yang kelima, rasa gelisah dan tidak tenang jika bersama. Tanda terakhir adalah munculnya rasa gelisah dan tidak tenang jika tidak bersama orang yang telah membuatnya terkena pelet. Orang yang terkena pelet merasa harus selalu dekat dengan orang tersebut, dan jika berjauhan, mereka akan merasa sangat tidak nyaman, cemas, atau bahkan marah tanpa alasan. Rasa gelisah ini adalah bagian dari pengaruh sihir yang membuat korban kehilangan keseimbangan emosi. Mereka tidak bisa merasa tenang atau bahagia tanpa kehadiran orang tersebut di sampingnya. Seolah-olah mereka terikat secara batin dengan ketakutan yang tidak bisa mereka lawan. Lalu, bagaimanakah cara menghadapi pelet? Para hadirin yang dirahmati Allah, jika kita mencurigai bahwa seseorang terkena pelet, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan ajaran Islam. Hal yang pertama, perbanyak zikir dan doa. Allah adalah pelindung terbaik dari segala bentuk gangguan gaib. Berbanyaklah zikir, terutama membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, untuk memohon perlindungan dari Allah. Bacaan ini dikenal sebagai tameng yang kuat dari segala bentuk sihir dan pengaruh jahat. Yang kedua, ruqyah mandiri atau ke ahli ruqyah. Membaca ayat-ayat Al-Quran yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh sihir termasuk pelet adalah cara yang diajarkan Islam. Jika merasa kesulitan, mintalah bantuan dari ahli ruqyah yang terpercaya. 3. Tetap dekat dengan keluarga dan sahabat. Jangan biarkan diri terisolasi dari orang-orang yang mencintai kita. Keluarga dan sahabat bisa menjadi sumber kekuatan untuk melawan pengaruh negatif ini. Mereka akan membantu kita kembali berpikir rasional dan menjaga kita dari tindakan yang merugikan diri sendiri. Yang keempat, memohon ampunan dan perlindungan dari Allah. Sihir atau pelet adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu, mohonlah ampunan dan perlindungan kepadanya dari segala gangguan makhluk gaib. Allah berjanji akan melindungi hambanya yang selalu beriman dan bertawakal. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, pelet atau ilmu pengasihan adalah salah satu bentuk sihir yang dilarang karena dapat merusak akal sehat dan hubungan antara manusia. Dengan tetap menjaga keimanan, memperbanyak doa, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh agama, kita akan senantiasa terlindung dari pengaruh negatif tersebut. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala bentuk gangguan, baik yang tampak maupun tidak tampak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.